Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pakai mukena warna ungu, wanginya semerbak, wangi melati. Selamat datang di kajian Ba'da Subuh. Mari mengurai ayat gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul dan bersilaturahmi di majelis ilmu yang penuh barokah. Pada Zoom Al-Hasani dalam acara kajian gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani. Dan syukur Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Al-Quran, semoga kita dapat menjalin ukhuwah yang erat yang disatukan dengan Al-Quran. Sebelum melangkah ke acara pokok pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk menyapa terlebih dahulu guru besar kita, Bapak Ustadz Haji Hasrisal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh biki dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar, Buya? Alhamdulillah semuanya lancar. Baik, kami doakan semoga Buya dan Amin. Ibu Linda serta keluarga selalu sehat. Besar Amin. harapan kami agar Buya bisa terus memberikan ilmunya kepada kita, mengajarkan gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, dipanjangkan umur agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani sampai kita bisa membaca Al-Quran dengan mudah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Buya. Marilah kita sapa pula Ibu Rofieti sebagai pendamping Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rofieti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Kami doakan semoga Ibu Rofieti lancar dalam mengurai ayat pada pagi hari ini. Ya. Kami tim MC dari Al-Hasani mensupport penampilan Ibu dengan menggunakan himar yang senada. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta kajian Ba'da Subuh rahimakumullah. Kita memasuki acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok pada pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat 40, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrisal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Rofieti dari kelas Fatonah 14. Kepada Buya Hasrisal Al-Hasani dan pendamping beliau Ibu Rofieti, kami persilahkan. Syukran Bu ya. Afwan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabiyul Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah
dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap setiap tindakan kita, perilaku kita, perkataan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sangat spesial adalah pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, lalu pun kita bersama-sama memasuki surganya Allah bersama beliau. Amin. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat ke-40 bersama Bu Rofiyati. Assalamualaikum Bu Rofiyati. Waalaikumsalam, Buya. Ibu di mana posisinya, Bu? Di Jakarta, Jakarta di mana tuh? di Petamburan. Oh, Petamburan. Oke. Ibu dulu yang ngajak ke Alsani siapa, Bu? Oh, istri Buya sendiri, Bu Oh. Milinda. Teman di mana dengan Bu Milinda? Oh, teman masa kecil dulu, kampung. Oh, di kampung. Di Kota Tua ya? Iya, Oh, ya. Ya, Bu Rofiyati, kita sehari-hari sekarang sebagai apa ini? Karyawan atau pensiunan atau ibu rumah tangga atau apa ini? di rumah tangga aja. Ibu rumah tangga aja ya. Iya. Oke, Ibu sekarang berada di kelas Petana bersama Pak Master, Pak Yayan, dan dulu Ibu Nel Mawati ya, yang sudah Iya. mendahului kita. Oke, begitu kepada Bu Rofiyati, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Bu. Mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulah wa sallallahu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmatnya yang luar biasa. Dengan segala kebaikan menjadi sempurna. Dan dengan izin rahmatnya pula, pada pagi ini kita dapat hadir di kajian ba'da subuh ini. Sebagai salah satu upaya kita untuk memperoleh ridha dan kasih sayangnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk beliau yang senantiasa berpegang teguh kepada warisan yang telah beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang terdapat syafaat dari beliau. Amin. Dari beliau sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Yang saya hormati Buya Rizal Al-Hasani, seluruh tim Akademi Al-Quran Al-Hasani, Bapak dan Ibu pembimbing, seluruh sahabat kelas Tanah 14 online secara seluruh peserta Zoom kajian ba'da subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Rizal Al-Hasani, founder Akademi Al-Quran Al-Hasani, sekaligus penyusun metode gramatikal Al-Hasani, atas segala ilmu yang diberikan, ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat, yang membantu kita lebih mengenal pegangan hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim.
Semoga semua kebaikan yang telah Buya berikan menjadi amal jariah yang tidak putus-putusnya sampai hari akhirat. Dan semoga Allah memberi kesehatan dan kesempatan yang luas kepada Buya untuk terus mengajarkan ilmu dan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan semoga Buya dan keluarga senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadril Busrudin yang telah berkenan hadir untuk berdiskusi membahas ayat 40 surat Al-Anfal ini. Semoga diskusi kita nanti bisa menambah ilmu dan kedekatan kita pada Al-Quran. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap tim Akademi Al-Quran Al-Hasani yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga pagi ini kita dapat menghadiri kajian ba'da subuh ini tanpa halangan sedikit pun. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para guru pembimbing kelas Fatanah 14 online, kepada Pak Master, Pak Yayan, serta Bunel rahimahullah atas segala keikhlasannya, kesabaran dan kesungguhannya dalam membimbing kami. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Amin. yang baik-baiknya. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat saya, Bapak Zainuddin Fatriza, atas bantuannya dalam membuat dan menampilkan PPT ini. Kepada Pak Erman dan Bu Indah yang selalu membimbing dan mensupport, menyemangati belajar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada sahabat kecil sekalian. Umi Linda yang sekaligus guru saya. Beliau adalah orang yang mengenalkan saya dengan Al-Hasani. Dan teristimewa ucapan terima kasih kepada saudaraku tercinta, para pemburu ilmu, para pejuang Al-Quran, kelas Fatanah 14 online. Terima kasih atas support, kerjasama, dan kekompakannya. Kita telah melalui hari-hari yang sangat menyenangkan dan penuh dinamika bersama-sama. Semoga persahabatan dan persaudaraan yang telah terjalin ini tidak hanya di dunia, tapi berlanjut sampai akhirat kelak. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat peserta kajian Ba'da subuh ini. Semoga majelis ilmu kita ini senantiasa dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk kepada pengurai ayat Al-Quran, Al-Anfal ayat 40. Uraian secara gramatikal Al-Quran surah Al-Anfal ayat 40 dengan metode Al-Hasani. Disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, pendampingnya Rofieti, Sentul, 11 November 2025. Kelas Fatanah 14, 20 Jumadil Awal 1447 Hijriah.
Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 40 terdiri dari 2 bagian dengan 13 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 8. Bagian kedua, penggalan 9 sampai 13. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 40 terdiri dari 2 bagian dengan 13 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, in. Penggalan ketiga, tawallau. Penggalan keempat, fa. Penggalan kelima, i'lamu. Penggalan keenam, anna. Penggalan ketujuh, Allah. Penggalan kedelapan, maulakum. Penggalan ke-9, ni'ma. Penggalan ke-10, al-maula. Penggalan ke-11, wa. Penggalan ke-12, ni'ma. Penggalan ke-13, an-nasiru. Pada ayat 40 ini terdapat kalimat bersyarat, yaitu in adalah huruf syarat. Tawallau kalimat syarat. Fa huruf jawab syarat. I'lamu annallaha maulakum kalimat jawab syarat. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 40 bagian pertama. Penggalan pertama, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, in. Bentuknya huruf bermakna sekaligus huruf syarat, artinya jika. Penggalan ketiga, tawallau. Bentuknya kata kerja lampau. Aslinya tawallayu menjadi tawallau. Karena huruf ketiga akar kata merupakan huruf sia yang bersambung dengan huruf lain, maka berhakat sukun. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca, maka disebut sia, maka huruf sia menghilang, maka menjadi tawallau. Ciri di akhir waw sukun alif. Pelaku hum
Akar kata walia, pola, tafa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 507. Artinya, mereka telah berpaling. Penggalan keempat, fa. Bentuknya huruf bermakna, sekaligus huruf jawab syarat. Artinya, maka. Penggalan kelima, bentuknya KKP. Ciri di akhir waw sukun alif. KKP berasal dari KKSAD. I'lamu bentuknya kata kerja perintah. Ciri di akhir waw sukun alif. Kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang. Ta'lamuna menjadi i'lamu dengan proses dibuang ciri KKSAD-nya ta. Diperhatikan huruf depan pertama karena sukun maka tambah huruf alif penolong. Diberi harkat atau baris alif penolong dengan memperhatikan harkat huruf kedua akar kata. Jika huruf kedua berharkat fathah atau kasrah, maka harkat alif penolong diberi kasrah. Atau jika huruf kedua berharkat dhammah, maka harkat huruf alif penolong menjadi dhammah. Dalam uraian ini, huruf kedua berharkat fathah, maka alif penolong diberi harkat kasrah, sehingga menjadi i'lamuna. Kemudian, na dihilangkan dan diganti dengan alif, hingga menjadi i'lamu. Dengan pelakunya, antum. Akar kata alima, pola, fa'ala terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 277. Artinya, kalian ketahuilah. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 40 bagian pertama. Penggalan keenam, anna. Bentuknya huruf bermakna. Memfathahkan kata benda berikutnya sebagai subjek. Artinya sesungguhnya. Penggalan ketujuh, Allaha merupakan subjek. Aslinya Allahu karena didahului anna menjadi Allaha. Artinya Allah. Penggalan kedelapan, maulakum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Kata benda pertama, maula. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Cirinya diawali ma. Proses al-maula aslinya maulayun. Karena huruf ya dihilangkan menjadi maulan. Berubah menjadi maula disebabkan ber-KBM dengan kum. Terdapat akar katanya walia, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'alun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 507, artinya pelindung. Kata benda kedua, kum, dengan kata ganti milik
artinya kalian. Arti KBM maulakum, yaitu pelindung kalian. Arti surah Al-Anfal ayat 40 bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tawallaw fa'lamu innallaha maulakum. Artinya, Allah. wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Artinya, dan jika mereka berpaling, maka kalian ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindung kalian. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 40 bagian kedua. Penggalan ke-9, ni'mah. Bentuknya kata kerja lampau khusus. Diakhiri fathah. Pelaku wa, akar kata na'uma, pola fa'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus 459. Artinya sebaik-baik. Penggalan ke-10, al-maula. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Proses menjadi al-maula aslinya maulayun. Karena huruf ya dihilangkan menjadi maulan. Berubah menjadi al-maula disebabkan adanya alif lam. Ciri subjek, domatain, ciri tunggal sesuai kamus. Ciri diawali alif lam dan ma. Ciri subjek, domatain, ciri tunggal sesuai kamus, akar kata walia, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'alun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 507. Artinya pelindung. Penggalan ke-11, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-12, bentuknya kata kerja lampau khusus. Ciri diakhiri fathah, pelaku wa, akar kata na'uma, pola fa'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 459. Artinya sebaik-baik. Penggalan ke-13, an-nasiru. Bentuknya kata benda, pelaku aktif, subjek tunggal. Ciri kata benda didahului alif lam. Ciri pelaku aktif sesuai pola. Ciri subjek domah. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata nasara. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 454. Artinya penolong. Arti Quran Surah Al-Anfal ayat 40 bahagian kedua. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
arti keseluruhan Quran surah Al-Anfal ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, dan jika mereka berpaling, maka kalian ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindung kalian, dan Allah sebaik-baik pelindung, dan Dia Allah sebaik-baik menolong. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Rofiati gimana? Ternyata lancar juga Bu Rofiati ya. Ya, alhamdulillah lega rasanya. Ah, berapa usia Ibu sekarang? Udah 60. 60 ya. Dulu pada saat muda aktif kerja nggak? Iya, tapi jualan gitu. Oh, jualan. Di mana jualannya? Dulu di Aur Kuning, sekarang Jakarta. Ah, oke. Entas ya Bu ya. Ya, Tetap istiqamah sama Quran Bu ya. iya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi uraian dari Bu Rofiati. Nah Ibu sebelumnya pernah belajar nggak Ibu? Belum ada, Pak. Bagaimana rasa Bu Rofiati pada saat menguraikan ayat ini selesai? Apa yang terasa ini? Terus, sebetulnya saya udah lama pingin mencari gimana cara untuk mendapatkan arti gitu, arti Ah, Al-Quran ini. Nah, gitu. Jadi rasanya sekarang udah mendapat gitu, senang hati rasanya gitu. Pingin dapat. Nah, senang ya. iya, Kemudian istiqomah tetap Ibu ya. insya Allah. Baik, makasih Bu ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-Anfal ayat ke-40 yang sudah dibawakan oleh Bu Rofiati ya. Ini lanjutan ayat sebelumnya ya. Umat Islam dalam kondisi perang ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tawallau. Nah, ini ya. Dan jika mereka berpaling, dan menyeru kepada Nabi, menyeru kepada tauhid, agama tauhid. Dan jika mereka berpaling, mereka kaum kafir Quraisy ya, fa'lamu, maka kalian ketahuilah, annallaha maulak, bahwa Allah lah pelindung kalian. Kalau mereka tetap bangkang, perang tetap, maka umat Islam Allah yang melindungi. Artinya memberikan semangat ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah dia sebaik-baik pelindung dan Allah sebaik-baik penolong. Nasir, sebaik penolong. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada Allah yang melindungi kita dan yang menolong kita. Kita serahkan semua kepada Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi walaupun suratnya pendek, tapi memberikan kepada kita semangat bahwa apabila kita berjuang di jalan Allah, maka Allah sebagai pelindung kita dan Allah sebagai penolong kita. Baik Bapak Ibu semuanya, kita tadi yang disampaikan surat Al-Anfal ayat ke-10, namun karena kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, mungkin ada kata yang tidak terucap atau yang terlewatkan, atau yang salah baca. Untuk itu kami mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Wike, sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Wike. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih kepada para hadirin semua.
Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.